Dalam perjalanan bergereja sepanjang hampir memasuki dekade ke-9, Gereja Protestan Maluku dengan rentang kendali pelayanan yang terbagi di 2 provinsi, Maluku dan Maluku Utara, serta membawahi 4 kota dan 19 kabupaten, terbentuk menjadi gereja yang tangguh dan terus berapi-api dalam membangun umat. Sepanjang 87 tahun mengarungi bahtera pelayanan keumatan pada kedua provinsi kepulauan ini, Gereja Protestan Maluku telah dipimpin oleh 21 tokoh gereja dalam jabatan Ketua Sinode. Pemimpin sulung yang tercatat dalam sejarah adalah Dominee J.E. Stepp, seorang pendeta berkebangsaan Belanda. Pada masa Belanda dan Jepang menduduki Indonesia sampai pada Indonesia merdeka sejak tahun 1935 sampai tahun 1949, terhitung hanya 2 orang ketua sinode berdarah Maluku, yakni Dominee F. Siwabesi dan Dominee S. Marantika. Tongkat estafet kepemimpinan gereja kini dilanjutkan oleh Pendeta E. T. Maspaitela, masa jabatan 2020-2025. Sebagai aras tertinggi kelembagaan gereja, pimpinan sinode mengemban tanggung jawab besar dalam seluruh proses pembinaan dan pelayanan di Gereja Protestan Maluku dengan dibantu oleh 10 tokoh gereja lainnya, serta ditopang ribuan hamba dan pelayan Allah yang tersebar pada 34 klasis dan 761 jemaat. Teruji melalui berbagai macam peristiwa penting seperti konflik 1999, Gereja Protestan Maluku di bawah pimpinan Ketua Sinode Pendeta I.W.J. Hendrik pada masa transisi konflik mengembangkan teologi dan spiritualitas pro-hidup. Gereja pada saat itu berjuang untuk menjaga dan merawat kehidupan di tengah realitas konflik. Konsekuensi logis dari perjuangan tersebut adalah kini Gereja Protestan Maluku menjadi gereja yang berkomitmen dengan esensi nilai-nilai kebangsaan yang fundamental. Gereja menjadi kuat dan tidak mudah dilemahkan oleh hasutan atau provokasi, serta menjadi provokator damai bagi umat dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan peran ini, Gereja Protestan Maluku menempatkan diri sebagai penyeimbang di tengah gelombang kemajemukan yang kerap menghantam berbagai sisi kehidupan. Berdiri sejak 1935, Gereja Protestan Maluku kini memperluas ruang gerak pelayanan sesuai karakteristik keumatan. Terdiri dari jemaat homogen, heterogen, besar, kecil, kategorial, teritorial, dan kawasan industrial. Gereja memenuhi panggilan sebagai jawaban dan setia melakukan pelayanan secara berkesinambungan. Ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia, gereja hadir menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk melayani umat dan masyarakat. Mengadaptasikan diri pada era normal baru merupakan hal yang tidak mudah. Namun komitmen tinggi gereja untuk menjadi jawaban di tengah masa sulit diuji dan terimplementasi dengan berjalannya berbagai program asistensi dalam mencerahkan pemahaman umat, menumbuhkan harapan, memulihkan kondisi individu dan sosial, dan memastikan bahwa Tuhan ada dan tetap bekerja di dalam dan melalui gerejanya. Sebagai gereja yang adalah rumah bagi umatnya, Gereja Protestan Maluku menjadi tempat hidup dan bertumbuh. Hal ini nyata dalam multiplikasi pelayanan yang dilakukan gereja, bukan hanya pada saat pelayanan rutin dan ritual, namun nyata dalam bentuk pelayanan di tengah situasi sulit seperti saat tanah Maluku dilanda macam-macam bentuk bencana alam dan bencana kemanusiaan. Gereja dengan sigap menetapkan dan menepatkan langkah dalam menyikapi keadaan ini. Gereja Protestan Maluku menghidupi prinsip diakonia, koinonia, dan marturia untuk merangkul lebih dari 504.128 jiwa dalam ikatan keumatan dan kekeluargaan. Hal ini merupakan representasi moto gereja, "Aku menanam, Apolos menyiram, namun Allah yang memberikan pertumbuhan." Dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi ini, Gereja Protestan Maluku meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui beberapa sistem terintegrasi dan terkomputerisasi. Gereja beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa tergerus nilai-nilai dasarnya.
Gereja memberi ruang-ruang kreatif bagi generasi milenial dan generasi Z untuk lebih berperan aktif dalam perluasan pelayanan dan panggilan gereja melalui ruang multimedia dan teknologi digital untuk terus memberitakan Injil kabar baik. Seiring kematangan dan kedewasaan organisasi gereja ini, pelayanan intergenerasional di dalam tubuh Gereja Protestan Maluku kiranya tidak hanya terbatas dalam bangunan gereja, namun meluas pada dunia maya dengan melibatkan semua elemen usia yang hidup dalam gereja. Tidak hanya memusatkan perhatian kepada persoalan dan pengembangan pelayanan internal, Gereja Protestan Maluku juga hadir memberi makna dalam kebersamaan dengan umat beragama lainnya di tanah Maluku. Hidup dalam ikatan kerukunan umat beragama sangat nyata dalam aplikasi nilai kekristenan, yaitu kasih, hadir saat dibutuhkan, bersama dalam setiap keadaan, dan memberi bagi yang membutuhkan. Bentuk kasih sebagai saudara diwujud nyatakan melalui kehadiran Gereja Protestan Maluku dalam event-event keagamaan umat beragama lainnya. Sebab moto Ale Rasa Beta Rasa dan Ikatan Pelagandong yang menjadi gaya hidup orang Maluku sesungguhnya adalah kasih yang diajarkan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dalam mempersiapkan Gereja Protestan Maluku yang tanggap dan penuh api dalam tahun-tahun pelayanan mendatang, pada dekade-dekade selanjutnya di tanah air tercinta, kiranya prinsip dasar kasih dan api Injil terus terpancar dari hati masing-masing pribadi sebagai umat, pelayan, dan hamba Allah mulai dari dulu, sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dari Tanah Marbali, Bumi Jargaria, Sakwarisa Cendrawasih Lestari, Dirgahayu, Gereja Protestan Maluku ke-87, 6 September tahun 2022.